Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari kelompok 10 yang berupa dashboard analisis prediksi klasifikasi penyakit jantung menggunakan model algoritma generalis linear model atau GLM dengan kelompok saya sendiri Herawati Sukamarta Subadra dengan NRP 009. Saya Andini Putri Kinanti dengan NRP 001. Saya Igede Nana Suputra dengan NRP 010. Latar belakang yang melatari penelitian analisis kita itu merupakan penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit serius dan menjadi masalah kesehatan yang sangat umum di dunia. Penyakit jantung merupakan suatu permasalahan yang berakibat fatal, bahkan salah satunya adalah kematian. Kasus penyakit jantung menjadi salah satu penyebab tinggi kematian tertinggi di Indonesia atau di negara-negara berkembang lainnya. Penyebab seseorang terkena serangan jantung yaitu dikarenakan kurangnya aktivitas, merokok, stres berat, tingginya kolesterol, tingginya gula, obesitas, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang kian pesat bisa membantu dunia kedokteran dengan teknologi yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Eh, Prediksi penyakit jantung dapat membantu dalam mencegah dan mengobati penyakit jantung itu sendiri dengan lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi seberapa persen orang tersebut terkena penyakit jantung dengan menerapkan teknik data mining. Terdapat beberapa fungsi dari data mining, terutama yaitu fungsi prediksi. Pada penelitian kali ini dilakukan prediksi pada klasifikasi penyakit jantung. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Pada penelitian ini kami akan menggunakan algoritma generalis linear model atau GLM yang berupa dashboard interaktif. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder, yaitu data penyakit jantung yang diambil dari website Kaggle. Data terdiri dari 13 variabel independen dan satu variabel dependen sebagai target klasifikasi. Untuk variabel penelitian itu, yang pertama ada umur pasien, yang kedua ada jenis kelamin pasien yang 0 berupa perempuan, 1 itu pria. Kemudian ada tipe nyeri dada yang diderita pasien, 0 merupakan tanpa gejala, 1 nyeri dada yang tidak bisa diprediksi, 2 gejala di luar penyakit jantung, 3 tipikal angina, atau nyeri dada yang memiliki gejala biasa. Kemudian yang keempat ada tekanan darah pasien ketika dalam keadaan istirahat. Yang kelima ada kadar kolesterol dalam darah pasien. Yang keenam ada kadar gula darah pasien dengan 1 yaitu kadar gula lebih dari 120 mg per dl. Dan 0 kadar gula darah kurang dari sama dengan 120 mg per dl. Kemudian untuk variabel ketujuh ada kondisi ECG pasien ketika istirahat, 1 untuk keadaan normal, 2 untuk keadaan STT wave abnormality, yang ketiga untuk keadaan ventrikular kiri hipertrofi. Yang ke-8 ada rata-rata detak jantung pasien per menit. Yang ke-9 ada keadaan pasien akan mengalami nyeri dada apabila berolahraga. Ke-10 ada penurunan ST akibat olahraga. Yang ke-11 ada slope dari puncak ST setelah berolahraga. Yang ke-12 banyaknya pembuluh darah melalui proses pewarnaan fluoroskopi. Yang ke-13 ada detak jantung pasien. Yang 0 itu fixed devic, yang 1 itu normal, dan 2 rival aldivic. Kemudian yang terakhir ada target dengan 0 belum terkena penyakit jantung, lebih dari 1 terkena penyakit jantung. Kemudian kita akan melakukan demo dashboard interaktif yang telah kita buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan
bagian section dari dashboard yang telah kami buat. Yang section pertama itu adalah eksplorasi data. Dengan eksplorasi pertama yaitu persebaran terkena penyakit jantung berdasarkan usia. Misal kita ingin memasukkan batas usia misalnya 45. Maka dapat dilihat persebaran terkena penyakit jantung dan tidaknya seperti ini. Kemudian melihat persebaran berdasarkan jenis kelamin. Misal kita ingin melihat laki-laki dan perempuan, maka bisa dicentang semua. Maka dapat dilihat persebarannya sebagai berikut. Kemudian mengetahui frekuensi terkena penyakit jantung dengan jumlah arteri utama dengan pemeriksaan fluoroskopi. Misal kita ingin memasukkan jumlah maksimum arteri sebesar 3. Maka dapat dilihat persebaran penyakit jantungnya sebagai berikut. Kemudian frekuensi penyakit jantung berdasarkan status thalassemia. Misal kita ingin mengetahui tiga-tiganya, normal, reversible, defect, dan fixed defect. Maka dapat dilihat persebaran terkena penyakit jantung dan tidak sebagai berikut. Kemudian, persebaran frekuensi terkena penyakit jantung berdasarkan tekanan darah. Misal kita ingin memasukkan tekanan darah sebesar 165. Maka dapat dilihat persebarannya sebagai berikut. Kemudian, frekuensi terkena penyakit jantung berdasarkan jenis dada yang dirasakan oleh pasien. Misal kita ingin mengetahui tipikal angina dan non-anginal pain. Maka dapat dilihat persebarannya yang terkena penyakit jantung dan tidak sebagai berikut. Kemudian persebaran peluang terkena penyakit jantung berdasarkan nilai outpeak. Misal kita ingin memasukkan nilai outpeak-nya sebesar 4. Maka dapat dilihat persebarannya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke section kedua yaitu eksplorasi data yang kedua. Dapat dilihat persebaran peluang terkena penyakit jantung berdasarkan kadar kolesterol. Misal kita ingin memasukkan kolesterol sebesar 250. Maka persebarannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk persebaran berdasarkan denyut jantung maksimum. Misal kita ingin memasukkan denyut jantung maksimumnya sebesar 165. Maka dapat dilihat persebaran terkena penyakit jantung dan tidak sebagai berikut. Kemudian, frekuensi terkena penyakit jantung berdasarkan kadar gula darah. Misal kita ingin mengetahui yang kadar gula darahnya lebih dari 120. Dan juga yang kurang dari 120. Maka dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, melihat persebaran berdasarkan hasil pemeriksaan elektrokardiografi. Misal kita ingin melihat yang normal dan yang terdapat kelainan pada gelombang ST. Maka persebarannya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk penyakit jantung berdasarkan kemiringan segmen. Misal kita ingin mengetahui tiga-tiganya. Maka dapat dilihat persebaran penyakit jantung dan tidak sebagai berikut. Kemudian, frekuensi terkena penyakit jantung berdasarkan angina yang dipicu olahraga. Misal, mengalami angina. Dapat dilihat persebaran penyakit jantung, terkena penyakit jantung dan tidaknya sebagai berikut. Selanjutnya. Selanjutnya adalah section prediksi. Pada section ini bertujuan untuk diprediksi apakah seseorang itu terkena penyakit jantung atau tidak. Pada section ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang nantinya jawaban dari pertanyaan itu akan diprediksi menggunakan generalized linear model. Pertanyaannya terdiri dari pertama itu ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada jenis nyeri dada yang dirasakan oleh pasien, yang keempat ada tekanan darah saat istirahat, yang kelima ada kadar kolesterol dalam darah pasien, yang keenam adalah
kadar gula darah pasien apakah melebihi 120 mg per dl atau tidak. Selanjutnya, hasil pemeriksaan elektrokardiografi terdapat 3 jenis, yaitu normal, terdapat kelainan pada gelombang ST, dan kemungkinan terdapat adanya hipertrofi ventrikel kiri. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada detak jantung maksimum pasien. Selanjutnya, pertanyaannya itu apakah pasien mengalami angina pada saat berolahraga. Selanjutnya ada nilai output pasien. Selanjutnya adalah keadaan kemiringan segmen ST pada saat selama latihan fisik. Selanjutnya ada jumlah arteri utama yang terlihat pada saat pemeriksaan fluoroskopi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana status thalassemia pasien. Nah, setelah semua pertanyaan diisi, maka dapat diprediksi dengan mencantumkan berikut. Dan outputnya adalah terdapat persentase kemungkinan pasien tersebut terkena penyakit jantung. Pada kasus ini, terdapat kemungkinan 65% pasien tersebut terkena penyakit jantung. Dan terdapat feedback dari hasil peluang tersebut, di mana feedback tersebut berbunyi, kami merekomendasikan Anda untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk konsultasi lanjutan. Dan mulailah untuk melakukan beberapa kebiasaan seperti mengurangi konsumsi makanan berlemak, menghindari garam, dan berolahraga secara rutin agar dapat membantu mengurangi gejala penyakit jantung. Sementara selanjutnya tadi apabila contoh jika kemungkinan terkena penyakit jantung di atas 50%. Nah, sementara jika hasil prediksi menunjukkan pasien tersebut memiliki kemungkinan terkena penyakit jantung di bawah 50%, seperti pada kasus berikut, maka terdapat feedback sebagai berikut yang berbunyi, Anda dalam keadaan fit dan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami penyakit jantung. Dan terdapat saran yaitu lanjutkan kebiasaan makan sehat dengan olahraga ringan setiap hari untuk menjaga kesehatan Anda. Jadi seperti itu dashboard yang telah kami kerjakan. Semoga dengan dashboard ini dapat bermanfaat untuk terutama untuk dunia kesehatan dan untuk banyak orang. Dan terima kasih kelompok kami. Terima kasih.